Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari dan izin dari Institute for Inner Study dan World Pranic Healing Foundation yang merupakan induk dari organisasi pranic healing di seluruh dunia. Ya, di Indonesia disebut dengan Indonesia Pranic Healing. Perkenalkan, nama saya Kathy. Saya salah seorang instruktur dari Indonesia Pranic Healing. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama. Jadi sesi ini tidak hanya mengenai pembelajaran satu arah, tetapi kita akan sharing dan belajar bersama. Jadi komunikasinya nanti dua arah. Silakan Anda bisa nanti berpartisipasi dengan men-sharingkan pengalaman atau bertanya atau apapun ya bisa kita lakukan bersama di sesi ini. Baik, kita akan bacakan sedikit mengenai quote. Sebenarnya ini cukup panjang quote-nya, tapi memang kita singkat saja yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu dengan menanam benih yang tepat, panenan kita akan berlimpah. Ya, kuncinya adalah pada benihnya. Kemudian apa yang Anda berikan kepada orang lain, ya, itulah yang akan Anda terima. Dari buku Golden Lotus Sutra yang ditulis oleh Master Choa Kok Sui dalam seri Mencapai Hal yang Mustahil. Ya, oke. Nah, apakah artinya ini? Ya, dengan menanam benih yang tepat, panenan kita akan berlimpah. Ya, jadi pastikan dulu benih yang kita tanam tepat. Kemudian benih ini apa? Ya, benihnya adalah sebenarnya adalah apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah, itu nantilah yang akan kita terima. Ya. Jadi tidak jauh-jauh sebenarnya makna berkelimpahan itu sendiri pun cukup kompleks ya kalau kita mengacu pada judul hari ini berserah dan berlimpah ya. Ketika kita memegang benih ya, ketika kita memegang benih, kemudian kita tanam di ladang yang subur ya tentunya ya. Ladang yang subur kita sudah belajar bersama sebelumnya, apa-apa saja kita menanam kemana saja, di semua agama, di semua keyakinan, di banyak kepercayaan sudah diajarkan untuk menanam di ladang yang tepat. Baik, nah kemudian ketika benih sudah ditanam, apa yang kita lakukan? Ya, tentunya kita menunggu, ya, menunggu sembari benih itu tumbuh, kemudian menyingkirkan, mengkondisikan situasi lahan itu dalam kondisi yang baik untuk si benih ini tumbuh dengan baik ya. Tentunya kita akan mencabut gulma, tanaman pengganggu dan sebagainya. Agak besar kita perlu untuk menjaga, kemudian memberi pupuk dan sebagainya supaya benih ini nanti tumbuh dan berlimpah dengan baik. Nah, apa arti berserah ini tadi ya? Ya, berserah ini bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Tetapi ketika kita menanam benih, yaitu melalui perbuatan baik kepada sesama, kepada diri kita, kepada orang lain. Nah, yang kita lakukan adalah tidak menghitung, ya, maksudnya tidak menghitung hal-hal baik ini, kemudian, oh aku sudah ini, dan sebagainya. Tetapi berserah. Jadi seperti halnya kita menanam benih, ketika benih sudah ditanam di tanah, yang kita lakukan adalah ya menunggu si benih ini tumbuh, kemudian berdoa ya dan melakukan hal-hal yang baik yang lain ya. Inilah makna berserah sebenarnya. Nah, berserah dalam makna yang lebih luas di dalam kehidupan, terlepas dari benih ini adalah benih tanaman ya, tapi ini adalah benih perbuatan baik atau hal-hal baik yang perlu kita lakukan kepada sesama. Nah, begitu kita menyerahkan ini ya, menyerahkan ini maksudnya kita tidak menghitung-hitung atau kita terus, oh aku sudah melakukan hal baik terhadap orang ini, harusnya dia demikian. Nah, sebenarnya banyak hal yang membuat si benih ini nanti panennya akan cepat atau lambat. Nah, itu memang ada pelajaran tentang bagaimana menanam benih ini dan sehingga hasilnya berlimpah. Lebih banyak memang akan dibahas di kelas yang namanya Kriya Sakti. Tetapi hal-hal umum sangat bisa kita pelajari di dalam keseharian kita ya. Jadi ini tidak terlepas dari hukum alam. Seperti halnya hukum gravitasi ya. Apa yang Anda lempar itu nanti juga akan kembali. Lempar ke atas pasti jatuhnya ke bawah ya. Jadi kecuali kita di luar angkasa ya, tidak ada gravitasi. Nah, seperti halnya
hal-hal baik atau tanaman atau benih apapun yang kita tanam, tentunya juga akan keluar hal yang sama. Tidak mungkin kita nanam mangga, keluarnya adalah durian. Ya, jadi hal baik tetap perlu kita perhatikan ya, menanam benih yang apa. Misalnya di dalam kehidupan kita ya, di dalam kita mengerti betul kondisi fisik kita ya, kondisi fisik kita. Apakah kita perlu menanam di dalam hal kesehatan, kebahagiaan, kemudian hal spiritualitas, kemudian dalam hal kemakmuran ya. Jadi yang namanya berlimpah ini meliputi 4 hal besar ini ya, tidak hanya secara finansial saja ya. Kebanyakan orang hanya berpikir mengenai hal-hal yang materi ya, berlimpah secara materi, sementara 3 yang lain timpang, yaitu kesehatan, kebahagiaan, dan spiritualitas timpang. Ini pun juga tidak akan berhasil dengan baik. Jadi adalah baik jika keempatnya bisa dikembangkan ya, bisa ditanam benih-benih ini ya. Oke. Taruhlah kita memiliki kondisi kesehatan yang saat ini kurang baik. Jadi kita perlu menanam benih kesehatan. Ya, benih kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam menanam benih kesehatan? Ya, banyak hal. Pertama adalah memperhatikan kesehatan kita sendiri, memberi makanan yang baik, istirahat yang baik, emosi yang baik. Ya, kemudian kita bisa membantu ya mereka-mereka yang punya keluhan yang sama dengan kita. Ya, jadi Master Choa mengatakan bahwa apa yang Anda inginkan kepada Anda, lakukan itu terhadap orang lain. Jika Anda ingin memiliki kesehatan yang baik, sehatkan orang lain. Ya, kalau di Pranic Healing kita belajar mengenai penyembuhan Pranic Healing, kita bisa secara rutin melakukan healing kepada orang lain juga, terutama adalah dalam kasus-kasus sakit-sakit yang sama, yang misalnya kita derita. Ya, kemudian kalaupun kondisinya tidak bisa karena kondisi fisiknya tidak baik, kita bisa lakukan apapun. Misalnya adalah berderma untuk mereka yang kondisi kesehatannya kurang. Atau ya, kita bisa melakukan banyak hal ya, menggalang misalnya untuk membantu mereka-mereka yang berkebutuhan ya, berkebutuhan tentang kesehatan ya. Jadi kita bisa membantu, misalnya ada satu keluarga yang berkekurangan sementara anggota keluarganya sakit, kita bisa membantu mengumpulkan teman-teman dan sebagainya untuk membantu si pasien ini untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal kesehatan ya, tetapi memang kita tidak perlu menghitung seberapa banyak. Intinya adalah demikian. Ketika kita sudah panen dalam hal kesehatan, yaitu dengan memiliki kesehatan yang lebih baik, sebenarnya kita sudah mulai panen. Ya, sudah mulai panen. Jadi tidak perlu menghitung-hitung berapa lama saya akan panen. Ya, lakukan tetap untuk menanam hal-hal baik ini, kemudian menyirami yaitu dengan menjaga tetap melakukan hal-hal baik ya, kebaikan. Jadi kadang-kadang kita menanam benih yang baik, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang kurang baik di dalam hal yang sama. Ini seperti halnya kita menanam tetapi menumbuhkan benih-benih benalu, parasit dan sebagainya yang akan mengganggu pertumbuhan. Ini akan membuat panenan lambat, ya. Atau dalam hal, misalnya dalam hal relasi, ya, kita kebetulan memiliki relasi yang kurang baik di dalam keluarga kepada pasangan atau kepada saudara kandung atau kepada orang tua dan sebagainya, ya. Permasalahan cukup banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa menanam hal yang baik di dalam hal relasi. Ya, contohnya adalah hal yang paling gampang adalah kebiasaan kita untuk sangat bisa melihat keburukan orang lain. Ya, sangat gampang untuk kita melakukan mengkritik, mencari kekurangan orang lain. Nah, hal baik yang bisa kita lakukan adalah menanam sebaliknya, yaitu cobalah untuk mencari ya hal-hal baik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita temukan dari orang ini. Ya, dengan kita mendoakan atau melihat hal-hal baik terhadap orang ini semua juga akan kembali kepada kita. Ya, oke. Nah, tidak jauh-jauh, kemudian kita bisa berikan, kalau di bukunya Master lebih simpel lagi.
kalau kita tersenyum ya kepada orang lain akan tersenyum kembali kepada kita. Ya, hukumnya demikian. Hukumnya demikian. Nah, kalau orang lain tidak tersenyum kepada kita, ya mesti ada sesuatu hal. Apakah benih yang kita tanam itu sudah tepat atau kita belum waktunya panen? Ya, ada kalanya seperti itu. Ya, sebab akibat itu nantinya butuh waktu. Ya, ada lag time untuk si benih ini akan panen. Kadang-kadang kalau kita belum mendapatkan hal yang berimbang, yaitu kita tanam ini keluarnya ini masalahnya adalah kita belum panen ya, jadi kita masih tetap perlu untuk menanam hal-hal baik ini, jangan menyerah ya. Begitu kita tersenyum, orang lain tersenyum, nah benihnya sudah mulai panen. Nah, ini dalam hal relasi. Kemudian dalam hal spiritualitas itu tidak jauh-jauh, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan ya. Spiritualitas adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Paling gampang kondisi sekarang adalah orang gampang mengalami yang namanya kehampaan spiritualitas ya, jadi spiritual emptiness ya, secara batin itu merasa kosong, merasa hampa. Apa yang dilakukan menjadi satu hal yang rutin, menjadi satu hal yang kering ya. Jadi nah ini banyak dialami, kemudian kita kehilangan iman, kehilangan kepercayaan pada hal-hal besar yang sebenarnya sangat mengatur hidup kita ya, karena banyaknya kekecewaan, sakit hati dan sebagainya. Ini menjadikan hubungan kita dengan Sang Pencipta kering, hanya sebagai rutinitas belaka ya, hal-hal yang kalau tidak dilakukan ini akan dianggap orang lain bagaimana dan sebagainya, tapi kita tidak melakukannya dengan hati atau tidak melakukannya dengan ya benar-benar dalam hati. Nah, kondisi ini juga banyak dialami sekarang ya, karena orang kesulitan untuk melihat, memposisikan diri atau bersikap bagaimana terhadap mengeringnya hubungan ini. Apa yang bisa saya lakukan? Semakin saya bertanya-tanya, semakin tidak ada jawabannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Membantu orang-orang ini ya. Kalau kita mengalami ini, kita bantulah orang-orang ini dengan menjadi ya misalnya menjadi pendengar, misalnya menjadi kawan, membantu mereka untuk menemukan kembali ya arti kepenuhan ini tadi. Kemudian yang paling gampang adalah mengenalkan tentang meditasi Twin Heart. Nah, meditasi Twin Heart ini membantu banyak orang untuk kembali melihat ke dalam ya, ke dalam, karena bagaimanapun apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi terhadap kita itu adalah refleksi dari apa yang terjadi di dalam kita. Tidak bisa kita berharap orang lain berubah tanpa kita mengubah apa yang ada pada diri kita. Ya mungkin situasi kondisi di luar tidak mungkin dirubah, tetapi cara kita melihat itu bisa berubah. Nah, ini bisa terjadi ketika orang itu memiliki yang namanya ketenangan batin, kedamaian, kemudian mereka mendapatkan yang namanya intuisi. Nah, ini akan membantu orang itu untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Ya, oke. Kemudian berikutnya dalam hal finansial, jelas. Ini Master Choa juga menulis di buku yang sama, kalau Anda ingin sukses, ya jangan pernah mengharapkan orang lain tidak sukses. Ya, kebanyakan orang ketika kita berival atau berkompetisi dan sebagainya, berharap kita yang dapat, ya, berharap kita yang misalnya dapat tender atau sukses dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung kita mengharapkan orang lain untuk gagal, kelompok yang lain atau orang lain. Nah, hal-hal ini tidak dianjurkan. Jadi, yang namanya kesuksesan itu bisa diraih bersama, bisa diraih bersama. Tidak ada kata kurang cukup di dunia ini untuk meraih kesuksesan bersama. Cukup semuanya itu untuk kita. Ya, jadi jangan pernah mengharapkan orang lain tidak sukses. Apa yang ingin Anda terima? Anda ingin sukses, sukseskan orang lain. Anda ingin kaya, buat orang lain berkelimpahan. Hukumnya hanya demikian. Hanya demikian. Pun kita tidak punya uang saat ini, kita bisa melakukan banyak hal untuk membantu orang keluar dari masalah finansial. Banyak cara ya. Jadi berhenti untuk membuat hambatan-hambatan di dalam kita menghasilkan, dalam kita nantinya memanen ya. Jadi ketika kita tanam, kita perlu mengkondisikan lahan kita dalam kondisi yang subur ya, yaitu dengan tetap melakukan hal-hal baik ya, berpikir yang baik, bersikap yang baik, kemudian kita melakukan berkata-kata yang baik
Ya, 3 hal ini ya. Jadi berpikir, berkata-kata, dan bersikap yang baik ini sudah membuat lahan kita lebih subur ya dalam hal apapun tadi ya, kesehatan, kebahagiaan, spiritualitas, dan kemakmuran. 4 hal ini ya. Jadi kadangkala kenapa kita tidak panen-panen adalah sebenarnya kita masih melakukan hal sebaliknya sehingga menghambat si benih ini segera panen. Sebenarnya ini hambatannya adalah di diri kita sendiri. Nah, makanya menyadari ini adalah hal yang baik, menyadari apa yang kita lakukan, kemudian melakukan sebaliknya, ya. Jadi kalau kurang baik kita lakukan sebaliknya, menanam hal-hal yang baik dengan kesadaran. Nah, inilah. Jadi berserah ini artinya adalah bahwa kita benar-benar tanamlah benar-benar benih yang baik, ya, dengan kesadaran. Kemudian kita serahkan seluruh hasilnya kepada Tuhan yang maha mengatur, kekuatan yang maha besar, tetapi kita tetap melakukan upaya untuk menjaga lahan ini subur, menjaga lahan ini jauh dari binatang pengganggu, gulma, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita hanya tinggal menunggu bahwa panenan ini akan berlimpah. Ya, jadi hukumnya adalah sudah pasti. Apa yang kita tanam pasti kita tuai. Pasti itu. Hanya kapan itu tergantung dari kita, tergantung dari usaha kita, tergantung dari banyak hal yang kita lakukan. Semakin karya dan pelayanan kita semakin menjangkau orang banyak, hal-hal baiknya ini semakin bertambah banyak untuk orang lain, ya, bertambah membantu orang lain, ini akan semakin meningkatkan kecepatan kita panen. Ya, hukumnya demikian. Baik, ini sekilas dari kami, monggo ada yang mau bertanya atau sharing tentang pengalamannya boleh, atau mau menyanggah dan sebagainya, monggo, terserah. Jadi sesi ini kita belajar bersama. Silakan, teman-teman. Ada yang pernah mengalami bahwa begitu kita tanam, kita akan panen. Nah, apakah ada pengalaman ini? Atau mau menanyakan sesuatu? Silakan. Hai, mari. Masih pada anteng? Atau apakah ada yang baru pertama kali bergabung ya untuk mengikuti sesi-sesi online, tidak melulu pas hari Rabu, tapi maksudnya pas hari-hari yang lain sudah pernah bergabung, jadi nanti tidak perlu kita jelaskan lebih dalam tentang apa itu pranic healing dan meditasi Twin Heart. Sepertinya sudah pernah ikut semua. Kalau ada yang baru, silakan Anda bisa raise hand atau silakan. Bu Kety, aku boleh share sesuatu? Boleh, Ibu Timurni, silakan. Jadi aku punya satu experience yang ketika meditasi Twin Heart itu kan ada sesi blessing orang-orang yang sekiranya membutuhkan pertolongan atau kesulitan dan lain sebagainya, Ibu. Ya. Jadi pernah sempat beberapa kali muncul orang-orang yang ketika sadar nih, mungkin dulunya di persepsi kita saat itu kayak pernah menyakiti atau ngebully dan nggak suka gitu sebenarnya sama orang tersebut. Dan kita tahu kondisinya, oh dia sedang ditimpa penyakit tertentu atau sedang mungkin sulit finansial juga, ada beberapa orang yang tahu kondisinya seperti itu. Tapi ketika sadar tuh kayak, nggak mau gitu, mau membantu donasi pun kayak masih berat ya, masih nggak mau. Tapi di meditasi itu kayak diminta untuk nge-blessing orang-orang itu. Kenapa? Maksudnya aku agak bingung sih, kayak apa ya, kenapa ketika lagi sadar kayak masih nggak mau gitu, masih nggak mau, tapi kayak muncul di meditasi dan kayak seakan-akan dipaksa atau diminta untuk blessing mereka gitu. Apa yang terjadi dengan hal itu? Baik, terima kasih sharingnya Ibu Timurni. Baik, nah tadi ini berkaitan dengan menanam benih. Tentunya akan mudah ketika kita mendoakan, atau kata-katanya tadi blessing ya, mendoakan hal-hal baik terhadap orang yang baik sama kita, atau terhadap keluarga kita, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita punya kecenderungan untuk suka ya dengan orang ini. Ini akan gampang sekali dilakukan. Tetapi mendoakan orang-orang yang sulit ini adalah nomor 2 ya. Ini kesulitannya nomor 2. Jadi kalau yang pertama itu adalah hal yang gampang dilalui ya. Jadi orang mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita atau orang yang mencintai kita itu adalah hal yang mudah, dan itu
hal yang wajib dilakukan, tetapi mendoakan orang-orang sulit ini akan membantu kita untuk jadi tadi menanam benih yang tepat. Ketika kita menanam benih ini, mendoakan mereka yang sulit, apa yang terjadi? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit, ini akan mempermudah kita. Ya, karena mendoakan hal-hal yang baik ini akan mendatangkan kebaikan. Sudah pasti. Nah, dengan memberkati orang-orang tersebut, mendoakan blessing orang-orang tersebut, orang-orang sulit tersebut dengan hal-hal baik, ini akan membantu kita ketika kita benar-benar dalam kondisi yang kita butuh bantuan. Jadi nanti akan ada saja bantuan untuk nantinya membantu kita keluar dari masalah. Nah, ini. Jadi orang yang bisa beruntung mendapatkan pertolongan itu bukan benar-benar terjadi begitu saja. Tetapi Anda sadari ketika Anda melakukan kebaikan terhadap orang yang sulit atau terhadap musuh, nah ini akan membantu kita untuk yaitu keluar dari kesulitan. Jadi ketika ada orang-orang yang membantu kita dalam kondisi yang sulit atau kita mendapatkan kemudahan di dalam menjalani satu proses, ini adalah panenan dari mendoakan orang-orang sulit. Nah, itu. Jadi nantinya kita akan keluar dari kesulitan. Nah, mungkin ketika di meditasi diminta untuk mendoakan orang-orang ini dan tidak mau, mungkin Bu, kita akan berhadapan dengan kasus-kasus di masa depan yang kita nanti kondisinya sulit. Nah, orang-orang belum tentu orang-orang ini jadi apa yang kita tanam terhadap orang ini belum tentu nanti kita panennya sama orang ini, enggak. Tapi nantinya kita akan dapat pertolongan atau kemudahan. Jadi hukum karma atau hukum tabur tuai, hukum sebab akibat ini bukanlah untuk merubah apa yang terjadi di masa lalu. Tidak bisa, apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa dirubah. Hanya bisa kita netralisir dengan banyak melakukan kebaikan. Nah, banyak melakukan kebaikan ini terutama terhadap orang-orang yang sulit, terhadap kondisi lingkungan yang lebih umum, yang lebih banyak tidak ada keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai dan sebagainya. Nah, ini akan mendatangkan banyak kemudahan di masa depan. Nah, inilah yang diceritakan oleh Master Choa bahwa hukum karma ini adalah untuk mempersiapkan masa depan kita, bisa digunakan untuk membuat masa depan kita lebih baik. Yang di masa lalu tidak bisa kita apa-apakan, suatu saat kita tetap akan panen, tapi dengan melakukan banyak hal baik, ini akan membantu mendatangkan pertolongan, sehingga apa yang harusnya kita panen dari hal-hal yang kurang menyenangkan, itu tidak akan terlalu terasa. Karena satu, ada bantuan, dua, juga kondisinya juga sangat dipermudah, karena kita menanam hal-hal yang baik, terutama terhadap orang-orang yang sulit. Jadi ini adalah hal baik ya Bu. Jadi apa yang diterima Bu Timurni ini adalah intuisi untuk melakukan hal yang baik. Nah, kadang-kadang ini di luar akal kita, di luar pemahaman kita. Tetapi apabila kita lakukan, buahnya akan baik. Nah, inilah hal-hal yang bisa dianggap sebagai keuntungan dengan melakukan meditasi secara teratur, meditasi Twin Heart secara teratur. Ini akan banyak membantu kita untuk berjalan on the track sesuai dengan arah dan terang, semuanya diberikan penerangan. Pun kita tidak mengerti. Jadi tetap lakukan hal-hal baik, terutama ketika kita di meditasi kita dapat insight apa. Nah, ini akan banyak membantu Bu Timurni. Jadi tetap bertekun di dalam meditasi dan melakukan hal baik. Nah, baik, kita baca chat ada dari Mbak Hendrika. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ini memang di dalam Alkitab tertulis demikian. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kita diminta untuk naik kelas. Naik kelasnya adalah melakukan hal baik kepada orang sulit. Kalau Master Choa juga bahkan terhadap musuhmu, kalau kita bisa membuat musuh ini nantinya menjadi rekan kerja, kadang-kadang alih-alih kita berkompetisi di dalam proyek atau di dalam pekerjaan apapun, jadikan musuh ini menjadi
kawan. Nah, ini akan banyak membantu. Satu, mendatangkan kondisi yang lebih kondusif, ya, sehingga kita ya berkompetisi secara sehat karena saling mendoakan hal yang baik, ya, saling mengharapkan hal yang baik. Yang namanya kesuksesan bisa diraih bersama, ya. Jangan khawatir. Kalau kita mengharapkan kegagalan, ya, kegagalan salah satu grup, kita sebenarnya sudah menanam benih gagal di dalam panenan kita, ya. Ya, ini yang tidak diinginkan. Jadi benar, mari kita melangkah lebih jauh, yaitu dengan melangkah lebih apa ya? Kita naik tangga lagi lebih tinggi untuk, nah, itu mendatangkan kebaikan dengan cara melakukan hal-hal baik kepada orang sulit, bahkan kepada musuh kita. Ya, Master Choa juga mengajarkan mengenai terapi memaafkan. Nah, terapi memaafkan pun ini adalah menanam hal baik kepada orang sulit. Selain ini akan menolong diri kita untuk membersihkan sampah-sampah batin, menyingkirkan gulma dan sebagainya, tetapi ini adalah hal menanam yang baik. Kemudian di dalam meditasi Twin Heart kita mendoakan bumi pertiwi. Ya, ini adalah hal yang baik juga untuk dilakukan. Kenapa? Ya, yang kita doakan itu nggak pilih-pilih loh semuanya. Jadi kalau kita maknai benar ketika kita melakukan meditasi Twin Heart, kita bayangkan bola dunia benar, kemudian kita doakan seisinya, apa yang terjadi benar-benar adalah bumi ini akan menjaga kita. Pasti. Pasti. Nah, itu. Kita mungkin belum panen saat ini, tetapi yakinlah bahwa kita akan benar-benar dijaga untuk ini. Kita mungkin akan tetap mengalami sakit, tetap mengalami kecewa, tetap mengalami mengeringnya hubungan dan sebagainya, tetapi kita akan segera mendapat pertolongan, ya, dari orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, itu. Ya, ada satu cerita di mana waktu itu saya belum belajar pranic healing sekalipun, ya. Jadi kalau kita mengambil sesuatu, pasti kita juga akan panennya juga akan kehilangan sesuatu. Ya, ini adalah hal yang pasti. Oke. Kita ini dulu ya. Baik. Pernah ada satu peristiwa yang kebetulan ya, waktu itu saya naik bus waktu masih kuliah, jadi saya mesti harus ambil uang karena saya kuliah di beda kota. Kemudian di dalam bus itu baru naik bus itu, tiba-tiba saya sudah dipepet beberapa orang pada waktu mau duduk, dan tiba-tiba tas terbuka, dompetnya hilang, ya, dompetnya hilang. Ya, oke. Refleksinya adalah apa? Bahwa berarti saya masih punya benih untuk mengambil, ya, sehingga barang saya diambil. Ini hal yang tidak bisa dihindari, ya. Tetapi, ya, anehnya, oke, ketika saya merasa barangnya hilang, kemudian saya mau turun dari bis, ya, karena saya hanya berpikir bahwa mungkin uangnya tidak seberapa, ya, tetapi surat-surat yang ada di situ penting, ya, terutama ketika saya ada di luar kota. Oke, saya mau mengurus itu, saya mau turun bis. Kemudian ditanya oleh beberapa orang, Bu, isinya banyak ini dan sebagainya. Ya, pokoknya saya harus turun waktu itu. Saya jawab, saya harus turun. Ya, mungkin muka saya ya kelihatan panik dan sebagainya, ya. Oke. Apa yang terjadi ketika saya turun dari bis? Ya, kaki saya sudah melangkah di bawah dan kemudian ada di sudah di tanah, ya. Kemudian ada orang yang mengulurkan dompet saya. Ya, ada orang yang, Bu, ini dompetnya. Kemudian saya naik bis itu lagi karena tidak gampang untuk dapat bis di pagi hari, ya. Oke, saya naik bis itu lagi. Mereka heran kok saya masih mau naik bis itu lagi padahal saya kecopetan di situ. Ya, oke. Akhirnya, Mbak, coba dilihat isinya masih lengkap dan sebagainya. Isinya masih lengkap dan sebagainya. Saya masuk bis itu lagi, kemudian dicarikan tempat duduk. Saya disuruh di depan, saya tidak mau, saya tetap duduk di belakang. Ya, kebetulan memang tempat duduk yang saya ambil di belakang. Nah, segerombolan orang ini mendekati saya dan sebagainya.
menanyakan ini dan itu. Nah, intinya adalah bahwa dompet saya kembali utuh, ya. Tetapi saya mengalami beberapa saat untuk kehilangan dompet itu. Dan anehnya, kemudian orang-orang tersebut, ya, ada satu orang yang membayari tiket saya untuk naik bus itu. Jadi saya nggak keluar uang dari dompet itu. Nah, singkat cerita adalah bahwa kemudian ketika orang-orang tersebut, segerombolan orang tersebut turun di satu area, nah seluruh isi bis itu tanya, termasuk Pak supir, dan Mbak gimana ini dan sebagainya. Ternyata mereka pada tahu bahwa segerombolan orang tersebut adalah pencopet, tetapi ya mereka tidak berani, ya, karena kelompok ini ya terkenal agak kayak preman, ya, jadi mereka juga takut. Jadi sebenarnya mereka tahu saya diapa-apain, maksudnya dompet saya diambil dan sebagainya, tapi mereka nggak bicara. Oke. Nah, apa yang bisa dipelajari adalah bahwa saya panen untuk kehilangan, karena saya mungkin pernah mengambil dalam bentuk apapun, dan panen ini kan selalu berlimpah, ya. Mungkin yang saya ambil pada masa lalu adalah sesuatu yang kecil, yang tidak kita sengaja mungkin, ya, ngambil bolpen, lupa ngembaliin, ngambil apa dan sebagainya. Nah, sehingga saya tetap panen kehilangan. Ya, perasaan kehilangan itu kan perasaan takut dan sebagainya, itu kita sebabkan juga terhadap orang lain ketika kita tidak sengaja mengambil barangnya atau apapun. Jadi saya tetap harus panen. Tetapi pertolongannya adalah bahwa dompetnya dikembalikan oleh orang yang tidak masuk akal, ya, pencopetnya ngembaliin sendiri utuh, bayarin saya sampai ke tujuan. Nah, inilah benar-benar, ya, saya merasa bahwa sebenarnya alam itu sudah mengatur semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita tanam, sehingga pas juga apa yang sudah akan kita terima. Nah, ini jadi jangan khawatir, apa yang Anda tanam itu pasti akan Anda tuai, pasti, hanya waktunya saja. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Indri, saat ikut tender atau pertandingan, bagaimana kita harus bersikap yang harus diambil supaya kita tidak mengharapkan orang lain kalah atau dirugikan. Tentunya kita berharap menang, ya. Kalau kita menang akan ada orang yang kalah. Terima kasih. Ya, memang Bu. Jadi menang dan kalah di dalam satu tender ini adalah hal yang baik. Ya, hal yang memang harus terjadi. Ya, jadi memang di dalam proyek selalu demikian. Nah, tetapi intinya adalah ketika kita mendoakan hal yang gagal, ya, kejadian itu bisa apapun, ya, karena orang lain atau kita itu akan memanen hal yang memang sesuai dengan apa yang harus kita terima. Jadi memang nanti tetap ada yang kalah, tetap ada yang menang. Tetapi intinya adalah bahwa kita tidak mendoakan kegagalan mereka, ya, tetapi mendoakan dengan hal yang baik. Jadi mari kita mendoakan dengan lebih, ya, intinya adalah bahwa misalnya dirubah, ya, biasanya kita berdoa mengharapkan keberhasilan untuk diri kita sendiri, ya. Ya. Jadi mari kita rubah dengan cara bahwa kita doakan semua peserta tender, ya, semua peserta tender diberkati dengan sinar, cinta, dan kuasa ilahi, diberkati dengan hal-hal baik yang ingin kita terima. Jadi jangan katakan menang, tapi diberkati dengan misalnya kesehatan yang baik, kebahagiaan, peningkatan spiritualitas, diberkati dengan kelimpahan dan kemakmuran, sehingga nanti tendernya mungkin nggak dari itu, Bu, tapi tendernya dari yang lain. Dapat, ya, mereka akan gagal di situ, tetapi akan berhasil di yang lain. Ya, jadi keberhasilan itu tidak hanya sesaat, pada saat tender itu saja, pada saat sekali tender itu saja, tetapi mereka juga bisa untuk nantinya berhasil di tender-tender yang lain. Nah, jadi berdoalah sama seperti kita melakukan meditasi Twin Heart, yang kita doakan adalah bumi seisinya. Jadi mari kita adopt, ya. Jadi ketika kita sudah mulai mendoakan bumi seisinya, kemudian kita bisa doakan juga seluruh peserta tender, seluruh proyek-proyek, seluruh instansi, semua yang terlibat dan sebagainya dengan hal-hal baik ini, Bu. Jadi sehingga nantinya mereka juga akan panen di sisi yang lain. Kita berhasil, mereka berhasil. Nah, ini adalah hukum yang tidak disadari oleh banyak orang, ya, bahwa kita bisa merubah kondisinya, ya, dengan cara mendoakan semuanya dengan keberhasilan. Jadi dunia ini cukup untuk semua berhasil. Hanya panennya tidak sekaligus, tidak pas langsung saat itu.
mesti pas saat itu kita tetap mengharapkan kita yang beruntung ya. Tapi dengan mendoakan semuanya, itu nanti juga ini akan mendatangkan berlipat ya, berlipat pertolongan, berlipat bantuan, berlipat kondisi ya. Jadi kadang-kadang dengan kita berdoa seperti itu, mungkin malah kitanya gagal di tender itu, tapi tender yang lebih besar akan datang. Nah, ini kadang-kadang kita tidak mendapatkan yang ini, tetapi mendapatkan panenan yang lebih besar, ikan yang lebih besar. Nah, oke. Semoga bisa menjawab. Jadi tinggal ini Bu, sikapnya saja yang dirubah. Ya, kondisinya mungkin tidak bisa kita rubah ya, karena memang menang kalah dan sebagainya sudah diatur sesuai dengan apa yang sudah ditanam sebelumnya. Ya, oke. Kemudian dari Bu Tanti, bagaimana caranya menolong orang yang tidak bisa tidur berhari-hari? Jika tidur juga paling hanya 1 atau 2 jam. Setelah itu bisa tidak tidur lagi. Oke, kalau ini adalah orang yang dekat dengan kita, ya, jadi kita bisa ya banyak hal ya. Kita bisa bantu orang ini apakah orangnya secara psikologis terganggu atau ini hanya masalah fisik saja. Tapi sebenarnya tidak ada yang masalah fisik saja karena 80% gangguan itu sebenarnya adalah dari kondisi psikologis, dari emosinya ya. Oke, buat dia lebih gampang tidur. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Pertama, konsumsi makanan atau minuman yang memudahkan orang ini tidur. Kondisikan orang tersebut lepas dari pikiran-pikiran yang membebani. Ya, beberapa orang tidak bisa tidur karena stres. Ya, jadi mari kita bantu orang tersebut untuk keluar dari stresnya. Hal yang paling mudah ya, ajak orang tersebut untuk meditasi. Nah, atau paling gampang memaafkan. Mulai dari teknik memaafkan dulu. Ya, kalau orang sudah bisa memaafkan, ini akan banyak membantu dia untuk melepaskan sampah-sampah batinnya sehingga nantinya akan melihat dengan lebih jelas. Kalau dia melihat dengan lebih jelas, ini akan membantu dia untuk ya melihat sesuatu dengan jelas, kemudian memotret permasalahan dengan baik, sehingga nantinya ini akan membantu dia untuk ya keluar dari permasalahan. Kalau problemnya tidak bisa tidur itu adalah masalah, ya. Kalau ini adalah kondisi kesehatan, ya bisa dibantu dengan pranic healing juga. Ya, pranic healing ini ada treatment yang bisa untuk membantu orang tersebut untuk ya bisa tidur dengan baik. Ya, sekarang ada sesi-sesi yang sesi-sesi hari Rabu, ya Rabu itu ada penyembuhan gratis ya untuk 5 orang ya, terutama yang ini pada minggu ini temanya adalah mengenai luka batin ya, minggu ini dan beberapa minggu ke depan kayaknya masih dengan penyembuhan luka batin. Kemudian setiap hari Senin kita buka ya untuk menerima pasien-pasien di dalam service healing. Jadi Anda bisa ikuti Instagram di Indonesia Pranic Healing. Setiap Rabu kita ada penyembuhan gratis dengan mendaftar paling lambat hari Senin ya untuk mendapatkan penyembuhan gratis ini. Nah, ini juga bisa membantu orang tersebut mendapatkan penyembuhan atau ditangani dengan healer-healer di Pranic Healing secara gratis. Kalau misalnya belum tahu tentang Pranic Healing. Atau bisa juga menghubungi klinik Pranic Healing untuk di treatment. Oke, bagaimana terapi memaafkannya? Nanti kita sampaikan. Ibu Tanti, apakah baru pertama kali ikut, Bu? Habis ini nanti kita akan sharingkan tentang terapi memaafkan. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Bu Tanti. Nggak begitu jelas suaranya. Iya, kebetulan nggak begitu jelas ini Bu Tanti, suaranya mungkin bisa chat aja. Sinyalnya mungkin agak kurang baik. Oke. Ya, masih belum bisa ditangkap dengan jelas, jadi silakan untuk
Silakan untuk chat saja. Ibu Kety, selamat Ya. pagi. Boleh cerita sedikit, Bu? Silakan. Saya kebingungan ini sebenarnya. Nggak Gini, apa-apa. Bu. Mungkin ada beberapa orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima nasihat kita sehingga mereka bersikap yang menjadi mengacuhkan kita gitu dengan sikap dan perbuatan mereka saat bertemu atau berpapasan. Nah, mungkin orang-orang tersebut belum bisa menerima nasihat. Sebenarnya apa yang saya ucapkan ke orang tersebut itu adalah nasihat yang ingin saya berikan sehingga dia pun mau melakukannya. Tapi kan mungkin orang-orang juga belum tentu dapat menerima nasihat saya. Nah, kejadian ini baru saja kemarin setelah beberapa hari nasihat saya berikan melalui WA, lalu pada saat ketemu saya berusaha untuk menegur dia, lalu dia hanya mengacuhkan saya gitu. Nah, ini gimana ya Bu ya? Maksudnya saya sih tidak berkata-kata dengan kasar, tapi hanya sebagai nasihat yang ingin disampaikan gitu. Tapi orang tersebut sepertinya tidak bisa menerima gitu. Lalu saya seperti apa ya? Harus berbuat seperti apa gitu? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Dora. Jadi bisa. Nah, inilah hal tentang panenan ini, ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal yang baik, tetapi orang lain merespon dengan berbeda, ya. Kita tadi memberikan solusi, ya. Kita tadi menyampaikan hal baik, menyampaikan saran, tetapi orang ini mengacuhkan. Nah, jadi saat Anda memberikan bantuan itu tadi, ya, belum tentu Anda langsung panen, ya. Panennya adalah suatu saat. Jadi jangan merasa bahwa apa yang Anda lakukan, misalnya itu adalah hal yang baik, itu gagal atau dipahami secara keliru atau hukumnya keliru. Tidak demikian. Tetapi apa yang kita terima, ya, terhadap respon itu adalah sesuatu yang pernah di masa lalu kita lakukan, ya, tapi tidak kita sadari. Mungkin kita pernah mengacuhkan orang lain di masa lalu, ya. Jadi inilah seni dari menanam dan menuai, ya. Menanam tidak langsung panen, ya. Ingat, jadi mungkin kebaikan terhadap orang lain, orang ini akan Anda panen 10 bulan, 10 tahun atau beberapa tahun dari sekarang. Tetapi respon orang tersebut adalah hal yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang perlu kita tuai dari apa yang kita tanam sebelumnya, ya. Jadi mari berterima kasihlah kepada orang-orang sulit ini, karena orang-orang sulit ini justru membantu kita tumbuh. Kalau kita selalu berhadapan dengan kondisi yang menyenangkan, pertumbuhan kita akan lambat. Tetapi orang-orang sulit ini membantu kita memahami lebih dalam dengan cara memaafkan lebih dalam lagi, ya. Kalau orang itu tadi tidak berespon dengan demikian, tentunya kita tidak akan mencari tahu kenapa ya, atau bertanya seperti saat ini, mengapa ya? Atau kita berusaha untuk memahami orang tersebut. Jangan-jangan orang tersebut memang hari ini lagi hatinya atau kondisinya kurang baik. Atau dia sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi gengsi, dan sebagainya. Macam-macam. Jadi sikap orang itu kadang-kadang dilatar belakangi beberapa hal. Tapi dengan kita mampu untuk memaafkan si orang ini, nah ini menjadi satu hal yang baik, yaitu kita segera naik kelas, ya, pencapaian kita menjadi lebih jauh. Nah, demikian Bu Dora. Jadi bukan berarti itu panennya langsung. Kok saya hal baik kok keluarnya ini enggak. Ini panenan kita yang lampau. Jadi kita selesaikan dulu panenan yang kurang baik ini, sehingga nantinya panenan kita akan sesuai dengan benih-benih baru yang sudah kita tanam dengan kesadaran penuh. Gitu. Ya, oke. Mulai dengan bahkan tersenyum kepada orang-orang sulit ini, apapun kondisinya, apapun respon mereka, ini sudah mendatangkan hal yang baik ke depannya. Jadi mari tetap berkeyakinan bahwa hal-hal baik akan mendatangkan kebaikan, hanya waktunya memang benar-benar menjadi waktu Tuhan, ya, untuk menentukan kapan kita panen. Termasuk tadi pertanyaan Bu Indri, saat ini tendernya memang harus menang si kelompok A, kemudian tender berikutnya kelompok B, atau dan sebagainya. Nah, ini. Jadi prinsipnya adalah kejadiannya bisa apapun, kondisi secara umum bisa apapun, standar yang ada di luar bisa apapun, tetapi mari mulai menanam dari pikiran,
perkataan dan perbuatan kita melakukan hal yang baik. Nah, kuncinya adalah ini. dulu. Oke, cukup menarik topik bahasanya, kita belajar bersama ini ya di sini. Oke. Apakah ada yang mau sharing lagi? Saya Mbak Kety. Oke, baik. Saya juga kasusnya hampir mirip sama dengan Bu Dora. Cuma kalau untuk saya ini saudara sendiri kebetulan lagi sakit. Dan saya tuh melihat dia itu sangat lemah gitu, Mbak. Oke. Terus saya izin ke orang tuanya, saya mau terapi boleh nggak? Oh ya silahkan gitu. Terus sudah beberapa kali itu mungkin belum kelihatan Hasilnya. perkembangan ya. Terus dia itu ada tetangganya yang bilang di sana itu ada pijat refleksi yang bagus gitu. Nah anak itu kakinya itu pakai kayu itu loh Mbak. Oke. Sampai 3 kali itu anaknya udah benar menyerah, saya nggak mau lagi, saya nggak bisa berjalan, sampai benar-benar nggak bisa berjalan anak itu. Oke. Terus saya sama adik itu bilang, kok aku tuh ngobatin tapi kok kayak dibanding-bandingkan gitu loh. Terus apa aku yang salah di sini gitu. Terus adikku, niat baik ya wis lah, di terapi aja gitu. Cuma kadang ada perasaan kok aku kayak dimengke ya gitu loh Mbak. Ya, Terus oke. terus gimana Mbak itu? Apa terapi saya itu apa bermanfaat juga bagi si sakit karena orang tuanya juga mungkin nggak terlalu ikhlas gitu loh. Ya. Oke Mbak, seperti itu ya. Ya, terima Mbak kasih Kety. Mbak Santi. Ya. Ya. Seperti juga halnya bahwa yang namanya apa yang kita tanam akan kita tuai, ini adalah satu hal yang berlaku personal. Ya, jadi tadi Mbak Tanti menanam hal baik, menanam menyembuhkan, ya, menanam terapi terhadap orang ini. Jadi panennya adalah nantinya dalam hal kesehatan. Hal yang lain bahwa orang ini tidak bisa terima atau orang ini membanding-bandingkan, ini adalah benih yang lain yang mungkin ya maaf di masa lalu kita mungkin juga pernah membandingkan, tapi hal yang kecil sehingga panenan kita ini menjadi satu hal yang besar, ya kan waktunya panjang, ya kita butuh panen itu waktunya tertentu, kemudian hasilnya juga berlipat, termasuk hal yang kurang baik, ya. Oke, apakah kita sadari? Apakah kita pernah membandingkan? Atau apakah kita pernah Nah, itu satu membandingkan, dua mencari solusi lain ya, seolah-olah tidak dianggap. Nah, oke, ini mungkin satu hal kecil-kecil yang kita pernah lakukan di masa lalu yang akhirnya kita panen. Tetapi mari jangan berhenti di situ. Tadi benar kata adiknya Mbak Tanti ya, maksudnya kalau kita melakukan hal baik ya udah tetap lakukan saja ya. Kemudian ada satu hal lagi yang menjadikan bahwa terapi ini berhasil atau tidak adalah faktor kelayakan orang tersebut untuk sembuh. Ya, kelayakan orang tersebut untuk ditolong. Niatnya Mbak Tanti adalah menolong. Jadi suatu saat nanti pasti akan ditolong. Tetapi belum tentu dari orang ini. Nah, si orang ini itu dia masih harus panen bahwa maaf anaknya belum bisa ditolong atau kondisinya seperti itu. Ikut treatment yang justru malah memperburuk kondisinya. Nah, ini kadang-kadang adalah terkait dengan benih yang sudah ditanam oleh si keluarga ini, masih saudaranya. Nah, inilah kadang-kadang yang kadang-kadang perlu kita, nah ini berserah, Mbak. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah karena terkait dengan hal-hal yang harus dipanen keluarga tersebut. Tetapi yang penting adalah kita tetap melakukan kebaikan. Nah, itu. Ini termasuk dalam hal menghadapi orang yang sulit. Jadi PR-nya adalah untuk Mbak Tanti adalah memaafkan karena orang tersebut membandingkan atau tidak menganggap apa yang sudah dilakukan, justru mencari yang lain. Jadi maafkan saja. Perkara orang ini mau ditolong atau tidak itu monggo terserah. Maksudnya mau dilanjutkan atau tidak itu terserah Mbak Tanti. Tetapi kalau misalnya memang orangnya sangat butuh dibantu dan sebagainya bisa dilakukan ya, bisa dilakukan karena masih saudara ya. Masih ada di dalam tanggung jawab kita dengan melepaskan diri dari hasil. Ya, kadang-kadang hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan karena orang tersebut harus panen itu, Mbak. Nah, itu. Kadang-kadang repotnya itu kita melihat hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi pada keluarga kita dan kita tidak bisa melakukan apapun selain blessing. Ya, jadi kadang-kadang yang menolong itu blessing. Mungkin
ya itu memang saat ini belum layak untuk dapat pertolongan. Kalau dia layak dapat pertolongan, dia akan sembuh, akan baik dan sebagainya. Karena bagaimanapun di dalam kita healing, yang kita pakai adalah energi ilahi, yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika tidak sembuh dan kita kecewa, nah ini sebenarnya yang kita perlu belajar lebih jauh lagi tentang arti berserah ini, bahwa ya sebenarnya yang menyembuhkan Tuhan. Kalau dia belum layak untuk sembuh, ya memang kondisinya memang dia harus belajar dari sakitnya dulu, Mbak Tanti. Oke. Jadi Baik, demikian. Mbak Kety. Jadi Terima tetap kasih. fokus melakukan hal baik. Nah, orang Ya. tersebut memang harus menjalani karmanya, Mbak. Seperti kita pun tetap Oke. harus menjalani karma masing-masing. Baik, tetap semangat, Ya. Mbak Tanti. Ya, terima kasih Mbak Kety. Baik, sudah jamnya ini, kita akan segera saja untuk melangkah ke sesi berikutnya, yaitu tentang terapi memaafkan, kemudian kita akan olahraga dan mulai dengan meditasi Twin Heart. Ya, bagi yang masih baru tadi Ibu Tanti ya, Ibu Tanti satunya. Nah, Tantinya ada 2. Ini sudah ikut tadi malam ya, jadi nanti kita akan sharingkan tentang terapi memaafkan lagi. Boleh di screenshot Bu Tanti, boleh ditulis atau nanti boleh difoto tentang terapi memaafkan itu, dan ini dilakukan setiap hari. Ya, oke, baik, saya sharekan saja ini. Tentang terapi memaafkan. Oke. Silakan, ini adalah terapi memaafkan yang bisa kita lakukan. Kemudian ada panduan juga di YouTube di Indonesia Pranic Healing tentang terapi memaafkan. Nah, itu ada videonya, kita nanti bisa lihat lagi kalau kata-katanya adalah ini ya. Mari kita lakukan bersama ya. Kita bayangkan orang-orang sulit tersebut yang hadir di kehidupan kita ada di hadapan kita, orang yang sangat sulit dimaafkan. Kemudian kita posisikan tangan seperti ini atau seperti ini. Nah, ini adalah posisi blessing ya, mendoakan. Kita lihat matanya orang tersebut, terutama adalah mereka yang sungguh menyakiti kita atau pernah kita sakiti ya. Anda bayangkan orang tersebut ada di hadapan kita. Terapi memaafkan ini adalah terapi batin ya. Jadi memaafkan tanpa harus berhadapan. Kita katakan Atma, Anda sebut nama orang tersebut Namaste. Artinya adalah aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan berbagai kesalahan. Kamu telah dimaafkan sepenuhnya. Demikian juga, aku mohon maaf atas kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif ya pergi menjauh dari diri kita. Seiring kita hembuskan nafas, kita bayangkan semua emosi ini berlalu. Kita katakan pergilah dalam damai. Baik. Karena ini disebut terapi memaafkan, ada yang mereka mengatakan ritual memaafkan, maka perlu dilakukan secara rutin. Ya, ini untuk membantu kita melepaskan diri dari beban atau sampah-sampah batin. Kita akan tetap terus bertemu dengan orang-orang yang sulit, karena orang-orang sulit ini justru orang-orang yang menumbuhkan. Pertama, kalau Anda disakiti, Anda akan belajar memaafkan. Kalau Anda dibuat marah, Anda akan belajar untuk 1, memaafkan, dan 2, untuk bersabar terhadap kondisi ini. Terutama adalah orang-orang yang tidak bisa dihindari. Ya, silakan. Bisa dilihat terapi memaafkan ini dan bisa ditulis, bisa di screenshot. Ya, semoga cukup bisa untuk membantu kita menghadapi orang-orang sulit ini, menganggap mereka sebagai cermin untuk diri kita belajar dan bertumbuh untuk lebih baik.
Ya. Kemudian berikutnya adalah kita bisa juga sharingkan tentang konsultasi penyembuhan online, yaitu tentang penyembuhan luka batin setiap Rabu jam 3:30 sampai dengan jam 4 dengan Zoom ID dan passcode itu ya yang ada di layar kepada teman, saudara atau bahkan diri kita sendiri untuk membantu kita melepaskan sampah-sampah batin secara lebih mendalam. Terutama tadi yang nggak bisa tidur tadi mungkin punya luka batin, bisa disarankan ikut ini ya. Free, terbuka untuk umum. Ya, kemudian tentang meditasi Twin Heart tentunya sudah dijelaskan ya semuanya ya. Jadi meditasi Twin Heart ini diperkenalkan oleh Master Choa ya, beliau itu basically-nya adalah ilmuwan. Ya, jadi sehingga ya ilmu pranic healing ini ya ini menjadi satu hal yang bisa dipelajari untuk umum, bukan klinik, bukan sesuatu hal yang tidak bisa dinalar, tetapi menjadi satu hal yang logik. Ada jurnalnya, ada macam-macam yang buku bahkan bisa dibeli untuk umum. Jadi sangat scientific ya, ilmunya itu sangat bisa dipelajari oleh segala kelompok ya. Baik, jadi tidak tergantung bakat dan sebagainya. Nah, caranya nanti kita akan berkonsentrasi pada 2 pusat cinta di tubuh kita. Tujuannya adalah menaikkan vibrasi kita lebih positif. Nah, ketika vibrasi kita lebih positif, ini akan meningkatkan yang namanya intuisi. Ya, begitu kita punya intuisi, ini akan memperbesar energi kita, sehingga efeknya adalah kita menjadi lebih sehat. Karena apa? Sampah-sampah batinnya itu seperti dibilas keluar masuk ke bumi. Nah, kemudian meditasi Twin Heart ini sendiri adalah bentuk pelayanan kepada bumi pertiwi. Karena yang kita doakan tadi adalah dunia seisinya. Kita belajar untuk mencintai tanpa syarat. Ya, dan memberikan hal-hal yang baik kepada dunia. Yakinlah bahwa ini akan berdampak. Ya. Kemudian kita cara melakukannya kita bisa duduk tegak, tidak bersandar. Bagi yang sakit Anda bisa berbaring, bahkan hanya dengan mendengarkan meditasi Twin Heart ini akan mendatangkan kesembuhan. Kemudian kita lekatkan lidah ke langit-langit mulut, pejamkan mata, tangan letakkan di pangkuan dengan posisi menghadap ke atas ya. Ketika kita diminta untuk membayangkan bola dunia kecil, Anda ikuti saja ya, ada di hadapan Anda dengan posisi tangan memberkati setinggi dada. Kemudian akan dilantunkan bunyi Om. Bunyinya seperti ini. Oh. Nah, Om ini bukan pasangannya tante, tetapi Om ini dalam bahasa Sanskerta artinya sama dengan Tuhan ya. Jadi kita bisa, kalau kurang nyaman, kita bisa gantikan dengan amin atau menyebut nama-nama Tuhan. Ya. Kemudian kita bayangkan bintang cemerlang ada di atas kepala kita. Kita bisa bayangkan ada cahaya di atas kepala atau diamond di atas kepala. Setelah selesai, kita diminta untuk melakukan pengakaran dengan cara membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke dalam bumi sejauh 3 meter. Ya, oke, ini melakukan meditasi Twin Heart. Kemudian bagi yang ingin belajar untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ada kursus saat ini online yang bisa dipelajari untuk umum, ya. Akan diajari teknik-teknik untuk meningkatkan energi di tubuh kita, ya, untuk menyembuhkan diri, kemudian bermeditasi dan beberapa tips praktis untuk kita memperbesar energi tubuh. Kelas terdekat adalah 11-12 September bersama dengan Mbak Yovita, ya. Anda bisa hubungi kontak person ini. Kemudian ada kelas juga mengenai jiwa. Nah, inilah yang banyak termasuk menghadapi orang sulit. Nah, ini banyak teknik yang dibahas mengapa orang sulit ini hadir di hadapan kita, bersama kita, seolah-olah mengganggu kita. Kelasnya bisa diikuti offline online, ya. Jadi offline-nya di Caritas Dental di Bintaro, online-nya bisa diikuti dimanapun, ya. Ini flyernya bisa Anda screenshot. Kemudian kelas-kelas lain ada pranic healing tingkat dasar yang hanya ada offline di beberapa kota, ya ini mempelajari menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Tadi seperti Mbak Tanti cerita, saya menyembuhkan orang lain, keluarganya dan sebagainya. Ya, kontak person ada di beberapa kota, Anda bisa lihat. Ya, kemudian kita ada juga bakti sosial untuk kasus COVID, penyembuhan COVID setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, seminggu 3 kali selama bulan September ini. Anda bisa hubungi saya, Kathy, dan Mbak Niken di nomor ini untuk mendaftarkan pasien-pasien yang terpapar COVID. Kemudian mengenai meditasi Twin Heart online, Anda bisa ikuti secara rutin, ya, mulai dari Senin sampai dengan Minggu, ya, pada jadwal-jadwal Senin sampai dengan Minggu, seperti ada yang di daftar ini.
Ya, lebih jauh informasi mengenai Pranic Healing Anda bisa ikuti di IG, di FB, di web kita di Indonesia Pranic Healing. Baik, terima kasih. Demikian sharing dari kami. Kita akan melakukan meditasi olahraga dan kemudian meditasi Twin Heart. Baik. Kita mute dulu. Baik, kita akan mulai dengan olahraga. Bentar, ini belum keluar.